Dongeng dengan judul Pinocchio. Ada seorang tukang kayu yang tinggal di sebuah rumah yang kecil. Namanya Geppetto. Ia adalah tukang kayu yang baik hati. Geppetto hanya tinggal bersama Jimny si jangkrik. Malam itu ia sedang membuat boneka kayu. Tetapi boneka kayu itu tidaklah sembarangan. Ia membuat dari kayu pilihan yang ada di hutan. Kedua tangan Geppetto dengan penuh kesabaran dan ketelitian mengerjakan boneka kayu tersebut. Akhirnya, Geppetto berhasil menyelesaikan boneka kayu tersebut. Nah, aku sudah selesai. Ku namai kamu Pinocchio, ujarnya. Geppetto lalu melihat jam dinding. Waktu sudah menjelang tengah malam. Ia memutuskan untuk segera tidur. Diletakkannya Pinocchio di atas meja kerjanya. Geppetto sengaja membuka sedikit tirai di jendelanya. Cahaya bintang pun menerobos masuk ke dalam ruangan, sehingga Pinocchio terlihat sangat bagus sekali. Sebelum memejamkan mata, Geppetto dalam hatinya berharap, Bintang malam yang cemerlang, aku ingin sekali Pinocchio bisa menjadi anak laki-laki yang benar-benar hidup di dunia ini. Jimny si jangkrik yang tidur di meja kerja Geppetto tiba-tiba kaget. Ruangan itu tiba-tiba dipenuhi oleh cahaya yang sangat terang, menyilaukan mata. Peri mambang biru terbang ke arah meja di mana Pinocchio diletakkan. Peri itu kemudian mengayunkan tongkat ajaibnya sambil berkata, Bangunlah, bangunlah Pinocchio, dan sekarang hiduplah. Jadilah anak laki-laki yang baik dan pemberani. Hingga jika sudah waktunya tiba, kamu akan menjadi manusia seutuhnya. Peri mambang biru berpesan kepada Jimny si jangkrik untuk selalu menjaga Pinocchio. Tak lupa pula memberitahu mana yang baik dan buruk pada Pinocchio. Keesokan harinya, Geppetto menemukan Pinocchio dalam keadaan hidup. Sungguh menggembirakan sekali Geppetto. Mereka bertiga bernyanyi dan berdansa bersama. Setelah kejadian itu, Geppetto memutuskan untuk menyekolahkan Pinocchio dengan harapan Pinocchio memiliki teman dan semakin pintar. Pada suatu waktu, ketika Pinocchio hendak berangkat sekolah, ia bertemu dengan Foxy, si rupah licik, dan Gideon, kucing yang jahat. Hei, Pinocchio, buat apa kamu ke sekolah? Lebih baik kamu ikut aku saja. Kita akan pergi ke sebuah pulau. Kamu tak perlu lagi bersekolah, mengerjakan pekerjaan rumah. Setiap hari, kamu hanya harus bersenang-senang, makan yang banyak. Ayo ikut aku. Semuanya ada di pulau seberang sana. Pinocchio menjadi bimbang. Jimny sudah memberitahukan Pinocchio agar menolak ajakan tersebut dan tetap menuju ke sekolah. Namun apa daya, Pinocchio terlena. Ia milih mengikuti Foxy menuju pulau. Pinocchio dan Jimny lalu dibawa menuju ke pulau misterius. Sungguh pulau yang menyenangkan. Aku tak perlu lagi ke sekolah. Di sini ada permen, es krim, kue-kue coklat, dan mainan yang aku sukai. Aku senang sekali berada di pulau ini, Jimmy. Ucap Pinocchio kepada Jimny. Mau tak mau, ia harus selalu mengikuti kemanapun Pinocchio pergi
sesuai pesan peri mambang biru. Di pulau itu, Pinocchio mempunyai teman yang banyak. Hingga pada suatu hari, ia menemukan hal yang sangat aneh pada teman-temannya. Telinganya mulai memanjang dan mengeluarkan bulu seperti keledai. Setelah itu tumbuh juga ekor. Anak-anak di sana berubah menjadi keledai. Mengerikan sekali. Apa yang terjadi dengan teman-temanku? Mereka berubah menjadi keledai semua. Tanya Pinocchio dengan penasaran. Ia juga meraba bagian telinganya dan ternyata kupingnya juga sudah tumbuh bulu dan memanjang. Jimny si jangkrik kemudian mengajak Pinocchio untuk pergi dari tempat itu saat pulau itu sepi. Keduanya lantas menuju tepi pulau, menceburkan diri ke laut dan berenang menuju rumah. Tetapi di tengah perjalanan, Pinocchio dan Jimmy tiba-tiba bertemu dengan ikan paus raksasa. Ikan itu menelan keduanya. Aduh, lengket semua badanku. Aku pasti sedang berada di perut ikan paus. Mana baunya tidak sedap. Sedih rasanya. Keluh Pinocchio kepada Jimny. Mereka kemudian berjalan di dalam perut ikan paus raksasa selama beberapa saat. Dari kejauhan mereka melihat sesosok laki-laki parubaya yang sedang duduk. Pinocchio kemudian mendatanginya. Begitu kagetnya dia, ternyata laki-laki itu adalah Geppetto, ayahnya. Ayah kenapa ada di sini? Tanya Pinocchio sambil memeluk Geppetto. Sang ayah menjelaskan kepada Pinocchio. Ayah mencarimu. Kata orang-orang, kamu dibawa ke pulau misterius di seberang sana. Ayah memutuskan untuk menyusulmu menggunakan perahu. Tapi sayangnya, di tengah laut, perahu ayah terkena badai dan rusak. Saat ayah bangun, tiba-tiba sudah berada di sini. Pinocchio kemudian berjanji kepada ayahnya untuk menyelamatkan mereka semua. Ia kemudian mencari akal agar paus itu bisa memuntahkan mereka. Pinocchio kemudian mengajak ayah dan Jimny menendang perut ikan paus. Perut ikan paus mulai muat hingga akhirnya ia memuntahkan mereka bertiga. Pinocchio dengan penuh keberanian berhasil menyelamatkan Geppetto dan Jimny dan membawanya ke rumah. Pinocchio, kamu sudah belajar dari kesalahanmu. Kamu berhasil menyelamatkan ayah dan Jimmy. Kata peri sewaktu menyambut kedatangan Pinocchio di rumahnya. Aku akan menepati janjiku kepadamu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi manusia seutuhnya, Pinocchio. Tapi kamu harus janji, kamu harus selalu berbuat baik kepada sesama dan lingkungan. Pinocchio mengangguk dengan penuh semangat dan berjanji untuk selalu menebarkan kebaikan. Peri mambang biru lalu mengayunkan tongkat ajaibnya. Seketika itu pula Pinocchio menjadi manusia. Ia menjadi anak laki-laki yang tampan. Jimny senang sekali melihat sahabatnya berubah menjadi manusia. Geppetto sangat bersyukur atas peristiwa itu. Mereka pun menjadi keluarga yang bahagia dan selalu berbagi kepada sesama.